saudara-saudari terkasih, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kerukunan di dalam gereja Katolik. Dalam gereja Katolik, kerukunan adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi. Gereja Katolik adalah rumah ibadah yang menyatukan umat Katolik dari berbagai latar belakang, seperti budaya dan etnis. Meskipun perbedaan ini, gereja menjadi tempat di mana umat Katolik dapat hidup dalam harmoni dan saling mendukung. Salah satu contoh konkret kerukunan di dalam gereja Katolik adalah melalui misa bersama. Setiap minggu, umat Katolik berkumpul untuk merayakan misa, menghadiri ibadah bersama, dan menerima sakramen Ekaristi. Di dalam gereja, umat Katolik dari berbagai lapisan masyarakat bergabung dalam doa dan perayaan yang sama. Mereka menyanyikan lagu-lagu puji-pujian bersama, mendengarkan khotbah yang menginspirasi, dan berdoa bersama dalam momen ini. Perbedaan sosial atau budaya. Kerukunan dalam gereja Katolik yang melibatkan persatuan, keharmonisan, dan penghormatan antara anggota gereja dalam konteks kehidupan beragama dan sosial ini mencangkup hubungan yang baik antara umat Katolik, pemimpin gereja, serta dialog dan kolaborasi dengan komunitas agama lainnya. Untuk memahami lebih lanjut, berikut ini adalah penjelasan yang lebih panjang tentang contoh-contoh kerukunan di dalam gereja Katolik. Yang pertama, kebinekaan dan persamaan. Gereja Katolik dikenal akan kebinekaannya. Umat Katolik berasal dari berbagai latar belakang etnis, seperti budaya, bahasa, dan status sosial. Walaupun memiliki perbedaan ini, mereka bersatu dalam iman Katolik yang sama. Gereja Katolik menekankan pentingnya persatuan dalam kehidupan beragama dan mengajarkan bahwa semua orang dibentuk dalam citra Allah, memiliki martabat yang sama, dan dipanggil untuk saling mengasihi. Oleh karena itu, Gereja Katolik mendorong umat untuk saling menghormati, menerima, dan bekerja sama dalam persatuan, menciptakan suasana kerukunan. Yang kedua, ibadah bersama. Ibadah dalam gereja Katolik adalah momen di mana umat berkumpul bersama untuk berdoa, merayakan sakramen, dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah ini mencangkup misa, doa rosario, sakramen pengakuan dosa, dan lainnya. Meskipun ada variasi dalam bentuk ibadah, kesatuan iman dan tujuan ibadah menciptakan kerukunan di antara umat ibadah bersama, memperkuat ikatan spiritual, dan memberikan kesempatan bagi umat untuk saling mendukung dan menguatkan iman mereka. Yang ketiga, penerimaan dan inklusi. Gereja Katolik mengajarkan nilai-nilai kasih dan penerimaan terhadap sesama. Setiap individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial diterima dengan kasih oleh gereja dan umatnya. Gereja Katolik memahami bahwa setiap orang adalah anak Allah yang berharga dan memiliki tempat yang penting dalam persekutuan gereja. Oleh karena itu, Gereja Katolik berupaya menciptakan lingkungan yang inklusif di mana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan didorong untuk berpartisipasi dalam kehidupan beragama. Yang keempat, kolaborasi dalam pelayanan. Gereja Katolik mendorong anggotanya untuk berkolaborasi dalam pelayanan kepada sesama. Ada berbagai kelompok pelayanan di gereja, seperti kelompok pemuda, kelompok sosial, kelompok doa, dan organisasi AMDI. Melalui pelayanan ini, umat Katolik bekerja sama untuk membantu mereka yang membutuhkan, mempromosikan keadilan sosial, dan memperkuat kerukunan di dalam gereja. Kolaborasi dalam pelayanan mencerminkan semangat persaudaraan dan saling berbagi yang diajarkan oleh iman Katolik. Yang kelima, penghormatan terhadap pemimpin gereja. Gereja Katolik memiliki hierarki dalam struktur organisasi yang melibatkan uskup, iman, dan rohaniwan lainnya. Umat Katolik dihormati dan didorong untuk mendukung pemimpin gereja mereka dan mematuhi ajaran dan wewenang mereka. Ini menciptakan hubungan yang harmonis dan kerukunan di antara umat
penghormatan terhadap pemimpin gereja, mencerminkan kesetiaan dan pengabdian umat kepada iman Katolik serta ketaatan terhadap ajaran gereja. Yang keenam, dialog antar agama. Gereja Katolik mengadvokasi dialog antar agama untuk mempromosikan pemahaman dan perdamaian antara umat beragama yang berbeda. Dalam kerangka dialog ini, Gereja Katolik berusaha untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan saling belajar dengan komunitas agama lainnya. Dialog antar agama mencangkup pembicaraan, pertemuan, dan kegiatan bersama antara umat Katolik dan anggota komunitas lainnya. Melalui dialog ini, Gereja Katolik berusaha untuk memperdalam pemahaman tentang keyakinan dan praktik agama lainnya, mempromosikan kerjasama dalam isu-isu sosial, dan menciptakan kerukunan serta perdamaian di tengah perbedaan. Dan yang terakhir, kegiatan sosial dan pelayanan. Gereja Katolik aktif dalam kegiatan sosial yang melayani masyarakat luas. Ini melibatkan umat Katolik bekerja sama dalam proyek amal, memberikan makanan kepada orang miskin, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan dalam bencana alam, dan berbagi bentuk pelayanan sosial lainnya. Melalui kegiatan ini, umat Katolik membangun kerukunan dengan masyarakat luas dan mencerminkan nilai-nilai kasih Kristus. Kegiatan sosial ini juga menunjukkan solidaritas umat Katolik dalam membantu mereka yang membutuhkan dan berkontribusi pada kesejahteraan dan keadilan. Baik, sekian dari pembahasan yang saya berikan tadi tentang kerukunan di dalam Gereja Katolik. Kiranya apa yang sudah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih.